Shalom, saudara dikasih Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini saya berada di titik Kabanda, pedalaman daerah Sumba, Kecamatan Nadungala. Puji Tuhan, hari ini saya boleh berjumpa bersama hamba Tuhan yang melayani di tempat ini dan akan menyampaikan beberapa kesaksian. Shalom, selamat sore Bapak Pendeta. Shalom. Terima kasih boleh menerima saya hari ini. Kita boleh berjumpa di tempat ini. Mungkin sebelumnya Bapak boleh perkenalkan diri kepada saudara-saudara mungkin yang menyaksikan tontonan kita pada hari ini. Perkenalkan diri, silakan. Shalom Bapak. Nama saya Hendrik Lembandung, Gembala Sidang di Jemaat TV Kabanda yang telah melayani mulai dari tahun 1998 dengan jumlah jiwa 4 orang. Saya dapat memberikan sebuah kesaksian yang berawal dari pelayanan saya di tempat ini. Sebelum saya mengikuti Tuhan, saya banyak melangkah bersama-sama dengan keluarga, dengan teman pemuda pada waktu itu. Dan saat itu pula saya lewat di sebuah gereja yang sementara itu melakukan perayaan Natal pada tanggal 25 Desember. Pada saat itu pula saya sempat memunculkan sebuah kalimat, kenapa mereka mengatakan malam pada hari siang. Setelah saya melangkah kisaran 500 meter, di situ saya mengalami sakit. Dan penyakit yang saya derita mulai saat itu tidak dapat diobati, karena pada saat itu masih mengharapkan duka pada tahun 1990. Puji Tuhan, karena begitu saya menikmati penderitaan, keluarga pun berada dalam posisi kekhawatiran dan tidak punya harapan lagi bagi pribadi saya. Nah ini waktu awal sakit tuh, Iya. Sudah kenal Tuhan atau belum? Belum. Oh belum. Belum Ya, kenal itu masih kafir Iya. atau orang beraliran kepercayaan atau orang yang sama sekali belum mengenal tentang Tuh. Tuhan Yesus Kristus atau Iya. belum punya Tuhan sama sekali, kan? Iya. Belum. Jadi pada tahun 1998 berarti dari orang tua juga kafir Masih atau kafir. masih kafir, kan? Jadi di tahun 1998 itu sakit, kira-kira sakit apa tuh Kak? Penyakit tidak diketahui Pak, hanya sejak waktu itu sudah pingsan Sudah pingsan tuh, kan? dan tidak bisa melangkah. Jadi Artinya hanya nyaman di tempat ini. dari aliran kepercayaan, berarti sakit kira-kira selama berapa lama Pak? Mungkin 1 bulan lebih. 1 bulan lebih sakit ya? Iya. 1 bulan lebih sakit. Nah, sudah pernah berobat sebelumnya? Berobatnya kemana saja? Hanya sebatasnya didukung karena Sebatas di sini dukun, belum ada medis. Belum ada medis untuk bisa ke pendapat. Belum ada medis. Nah, jadi 1 bulan lebih sakit. Penyembuhannya kira-kira waktu itu sampai dapat sembuh? Pada saat itu Pak, orang tua saya itu memanggil penginjil. Itu masih statusnya pemawang Penginjil, ya? di gereja GKS. Penginjil Ketika dari- mereka hadir, mereka berdoa, puji Tuhan saya mengeluarkan kesini. Jadi orang tua memanggil pemawam atau penginjil, Iya. penginjil dari gereja GKS. Nah, padahal ini sebenarnya orang tua juga belum masuk gereja, Pak. Iya. Orang tua belum masuk gereja. Jadi, nah ketika Pak Hendrik waktu itu sudah sembuh,
kira-kira keputusannya seperti apa? Masih itu atau sudah mulai mengenal Tuhan? Keputusan mengikut Tuhan. Keputusan mengikut Tuhan. Dengan orang tua bagaimana orang tua? Ya, orang tua juga ambil keputusan. Orang tua pun mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan sejak tahun 1998. Nah, pada saat itu kira-kira Pak umur berapa? Waktu itu mungkin saya masih berumur 25 tahun. Umur 25 tahun pada saat itu, ya? 25 tahun. Kira-kira selanjutnya ini kan belum punya bayangan untuk menjadi pendeta kan? Iya. Nah, setelah itu bagaimana ceritanya sampai bisa menjadi seorang pendeta? Karena Pak dari orang yang sama sekali belum mengenal Tuhan, hanya karena sakit Tuhan sembuhkan, yaitu secara tidak langsung Tuhan memanggil jiwa untuk mulai dipakai. Setelah itu saya mulai mengikuti pelayanan, mengikuti persekutuan. Kemudian datang penginjil dari Tibet, namun pendeta Cornelis Sengaja. Sengaja. Oh, penginjil dari KJPT Indonesia, namanya Pak Cornelis Sengaja. Dan saat itu maka saya terpanggil untuk beralih ke KJPT. Dari itu kan belum masuk gereja kan, belum masuk gereja hanya ya ikut-ikut persekutuan. Akhirnya setelah Pak Cornelis Nanci ini penginjilan, akhirnya mulai memutuskan untuk mengikuti bersekutu dengan gereja Bethel Indonesia. Nah, selanjutnya setelah itu kira-kira sudah dibaptis atau belum? Setelah itu pembaptisan 6 bulan kemudian. 6 bulan kemudian dibaptis. Baptisan dan sudah banyak yang bergabung. Maksudnya 6 bulan setelah Pak sembuh sakit, baru Pak menerima Tuhan dan tadi penginjilan sudah diterima Tuhan, akhirnya Pak mulai dibaptis. Nah, seterusnya kira-kira itu bagaimana ceritanya sehingga Pak bisa sampai menjadi seorang pendeta saat ini, menjadi gembala sidang jemaat saat ini di Kabanda? Sesuai dengan pelayanannya Pak Cornelis pada waktu itu, saya sering mengikuti kemanapun dia melakukan penginjilan, mulai dari sini sampai ke bumi, pokoknya di Madis. Pada waktu itu penginjilan pertama untuk bagian Pantai Selatan adalah Pak Cornelis Sengaja. Dia adalah pendeta pertama yang banyak membuka perintisan. Makanya saya selalu mengikuti kemanapun dia melakukan penginjilan. Maka dari situ saya belajar bagaimana caranya melayani. Belajar melayani dan bagaimana belajar untuk penginjilan terhadap orang-orang Merapu yang masih banyak keberadaannya hingga saat ini di tanah Sumba ini, Pak. Setelah itu punya latar belakang pendidikan mungkin supaya jadi seorang pendeta? Tidak. Saya hanya sekolah Alkitab juga. Tidak. Jadi dari pengalaman kalian di daerah terpencil tidak ada orang lagi yang mau melayani dapat ini gitu. Seperti itu. Akhirnya Pak juga mulai sudah tuh menjadi melayani dan sampai saat ini boleh menjadi seorang pendeta muda kan? Statusnya saat ini. Iya, tahun 2015 kemarin saya ikut ini sekolah misi. Oh, pada tahun 2015 baru mulai diikuti sekolah misi. Jadi akhirnya dalam tahapan-tahapan itu ada proses-prosesnya sampai bisa menjadi seorang pendeta pada saat ini. Nah, dari tahun 98 kenal Tuhan dan hingga 2015 itu mulai pelayanan khusus di daerah Kabanda. Dari tahun 98 tahun 2003 saya mulai menjadi gembala di Ngaidam selama 8 tahun. Oh, jadi 2003 sudah menjadi gembala di Ngaidam. Ngaidam itu desa dekat Perorang. Desa Perorang, Kecamatan Gadungala. Setelah itu saya gembala di Merak Lembalar. Setelah dari Lengai Dangu ke Merak Lembalar. Merak Lembalar itu di mana, Pak? Desa Perorang. Oh, Perorang. Jadi dalam satu desa tapi hanya dua tempat. Oh, jadi itu pelayanan di dua titik. Lengai dan Merak Lembalar. Di desa Perorang berarti ini daerah terpencil semua, Pak. Iya, daerah terpencil. Tapi semangat untuk melayani karena kerinduan, Pak. Iya, kerinduan karena
hal yang utama adalah kesaksian dan karena panggilan. Karena panggilan, jadi melayani Tuhan karena itu panggilan dalam hidup. Dan pada tahun 2008 istri saya masuk sekolah kita. Oh, 2008 Ya. ibu pendeta Masuk masuk sekolah. sekolah kita. Ya. Jadi ibu saat ini juga sudah membantu pelayanan, Ya, banyak ya, membantu pelayanan di ya, tempat ini. Ya. Nah, kira-kira semasa dalam perjalanan pelayanan ini tantangan apa saja yang Pak alami? Boleh ceritakan mungkin dan berbagi buat kita? Berbicara tentang tantangan dan ujian dalam pelayanan kami Bapak, sudah tentunya yang namanya anak Tuhan. Begitu banyak diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan ujian. Hal yang pertama, istri saya sejak mengalami sakit hampir setiap minggu dia mengalami penyakit dan sakit yang juga sulit dijangkau atau diobati karena di daerah ini juga jauh dengan medis. Jauh dan medis karena masih menempuh puluhan kilometer baru bisa menjangkau tempat pelayanan kesehatan. Puji Tuhan ya, lewat doa dia bisa memperoleh kesembuhan dan kesehatan. Jadi berbagai mujizat dari Pak sakit, Tuhan pakai, yang berikut lagi istri sakit dan Tuhan juga menyembuhkan, melakukan mujizat menyembuhkan. Jadi itu menjadi semangat untuk terus mencintai Tuhan, untuk terus melayani Tuhan. Kira-kira masalah lain lagi selain istri sakit, tantangan lain? Tantangan yang lain berhadapan dengan agama lain atau denominasi lain sudah tentunya banyak hambatan dan tapi puji Tuhan kami bisa kembali akrab dan karena di daerah ini pelayanan pertama pasti berasal dari denominasi lain. Jadi selain tadi istri sakit ada pengalaman lagi tantangan di dalam pelayanan itu, di dalam ada berbagai perselisihan, mungkin ketidakcocokan pendapat dengan denominasi lain. Tapi ingat bahwa denominasi lain itu semua adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, sama-sama kita sebagai orang Kristen. Jadi contohnya seperti di saat musim hujan, contohnya saat hujan itu tentu kita membutuhkan payung yang banyak. Begitupun dalam pelayanan. Jadi dalam pelayanan berbagai banyak macam denominasi Tuhan pakai supaya orang-orang yang tidak terjangkau dengan payung tadi, orang-orang aliran kepercayaan atau orang kafir yang tidak terjangkau dengan payung hujan yang tadi boleh terjangkau bersama oleh payung-payung yang banyak, denominasi yang banyak, boleh sama-sama bersatu untuk menginjili orang-orang merapu atau orang kafir. Yang berikut lagi Pak, mungkin tantangan yang lain lagi. Ya, tantangan yang lain Bapak tentang kehadiran kami di dalam tempat ibadah atau di tempat persekutuan banyak dihalangi dengan adat atau budaya. Ketika kegiatan adat dilaksanakan, maka jemaat pula setiapnya meninggalkan pelayanan. Puji Tuhan, akhir-akhir ini juga, saat ini juga mereka sudah mengalami perubahan. Sekalipun adat dilaksanakan, mereka siapkan waktu untuk mengikuti kegiatan. Semuanya karena puji Tuhan. Jadi memang kita masyarakat adat Sumba dan rata-rata Indonesia Timur itu masyarakatnya masyarakat adat Pak. Jadi apalagi di sini kan masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi ketika kalaupun sudah mengenal Tuhan masih punya kebiasaan lama dengan adat istiadat. Jadi ketika saatnya beribadat dan juga ada adat istiadat yang sedang dijalankan, maka mereka lebih memilih untuk pergi ke
tempat adat, tapi atas izin Tuhan lama kelamaan kebiasaan itu mulai berubah. Jadi walaupun ada adat, mereka tetap menyisihkan waktu untuk beribadat, ataupun kalau kena pas hari beribadat mereka mengundurkan juga, betul Pak? Ya, kalau untuk urusan adat. Jadi syukur juga. Mungkin ada lagi ada tantangan lain lagi selain tadi istri sakit, denominasi, dan juga dalam jemaat. Ya, kalau tentang kesaksian dan hambatan Bapak tentunya begitu banyak, tetapi semuanya saya dapat tempuh karena mujizat Tuhan, karena kasih Tuhan. Kalau tentang gereja ini mungkin Pak didirikan tahun berapa? Ini di tahun 2000. Tahun 2000 didirikan Pak. Gereja didirikan tahun 2000, dan mungkin dalam perjalanan dari tahun 2000 sampai sekarang 2022 berarti sudah 22 tahun. Tentu ini sudah mulai lapuk Pak. Mungkin sudah pernah ada upaya untuk perbaikan atau rehab gereja ini Pak? Sudah pernah dilakukan perehaban? Belum pernah sama sekali. Jadi ini masih natural, masih aslinya dari tahun 2000. Jadi mungkin kedepannya ada target untuk mau renovasi gereja. Ya, sesuai pertemuan kami punya rencana untuk renovasi. Jadi saudara dimanapun berada, doakan Bapak Hendrik, bantu mendukung dalam doa Bapak Hendrik agar proses rehab gereja dapat berjalan dengan baik, karena kondisi ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat sudah lama yang ya hanya dengan berkebun, tidak punya lahan pertanian karena kondisi geografis yang tanahnya miring, banyak pegunungan dan juga lembah jurang, dan semuanya bebatuan. Mungkin punya lahan berkebun, lahan tanah sih untuk berkebun tapi sedikit saja. Mungkin untuk makan setahun juga tidak cukup, Tidak cukup. Omong mungkin mengenai permisi, kita pelayanan secara manusia kita juga pasti kita butuh kebutuhan jasmaninya kita untuk kehidupan kita. Mungkin Pak selama menjadi Tuhan ini rasa dicukupkan tidak Pak? Memang kalau berbicara tentang kesetaraan lapangan sedikit-sedikitnya kurang, karena namanya tidak aman Bapak. Jadi sekalipun itu kurang mencukupi, tetapi bertahan pelayanan selama 25 tahun karena rasa cinta kepada Tuhan, karena pelayanan ini adalah panggilan hidup. Secara akal sehat memang kita secara manusia pasti berpikir tentang jasmani, tentang apa yang menjadi kehidupan kita, menjadi kebutuhan perut kita. Tapi percaya dengan kecintaan kita kepada Tuhan, kita membawa diri kepada Tuhan, kita pasti Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memenuhi itu semua. Mungkin ada harapan ke depan tentang pelayanan, harapan ke depan, cita-cita yang diharapkan ke depan. Ada harapan ke depan Bapak, kalau Tuhan berkenan, pekerjaan Tuhan di tempat ini dirubah, hidupnya dirubah, jemaatnya diberkati, sehingga ke depannya jemaat yang belum dijangkau hari ini, masyarakat yang belum dijangkau hari ini, ke depannya akan dijangkau. Itulah harapan saya. Jadi harapan ke depan yang pertama itu tentang masa depan gereja ini. Masa depan gereja ini boleh menjadi gereja gedung yang lebih layak lagi, yang berikut juga jemaat semakin cinta Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Nah mungkin ini pastikan video ini pasti akan banyak orang yang menyaksikan. Mungkin Pak punya pesan untuk orang-orang yang mungkin menyaksikan video ini. Pesan saya buat video ini saya sampaikan, dan saya harapkan dukungan doa dari saudara seiman tentang pelayanan saya di tempat ini, tentang pergumulan saya di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus
Jadi demikian saudara-saudara dimanapun yang berada dan menyaksikan video ini, demikian kesaksian dan pelayanan dari Bapak Pendeta Hendrik Lembah Andung yang saat ini melayani Gereja Betel Indonesia Jemaat Kabanda. Sekiranya apa yang menjadi kesaksian dapat memotivasi kita untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih.